Pemirsa Radar TV masih bersama dengan Ibu Amelia Yani. Ibu, di depan kita nih ada beberapa buku-buku karya Ibu ya. Selain karya Ibu juga ada hal-hal yang membicarakan tentang Ibu Amelia Yani juga nih Bu. Saya yang menarik ingin membahas buku ini Bu, tentang ini buku yang memang Ibu buat sendiri ya Bu? Iya, semua saya bikin Ahmad sendiri. Yani Tumba Revolusi. Iya. Maksud dan tujuan buku ini, dan tapi saya mungkin ingin bertanya dulu kepada Ibu Amelia, Bapak Ahmad Yani sebagai Ibu, sebagai putrinya, menurut Ibu bagaimana sosok Bapak Ahmad Yani itu? Oke, silakan. Sosoknya Bapak seorang yang sangat sayang pada putra-putrinya, tidak membedakan laki dan perempuan. Tadi saya ceritakan bahwa saya selalu jemput Bapak siang tuh kalau pulang dari kantor sama adik-adik saya. Seneng liatnya gitu ya, disambut pasukan gitu kan, gagah gitu loh. Dan itu gambarannya. Kemudian selalu kita ngobrol dulu sama Bapak sambil nunggu Ibu masakannya rampung gitu ya. Nah, jadi ngobrol, tanya ini dan itu macam-macam aja, ganggu-ganggu gitu ya. Sampai nanti makanan sudah dihidangkan, kita akan duduk sama-sama. Nah, Bapak sama Ibu itu kalau ngomong rahasia gitu ya, ngomong politik mengenai Bung Karno, dia pakai bahasa Belanda gitu. Jadi anak-anak yang nggak ngerti anak-anak gitu nggak tahu gitu ya, tapi kan biarpun nggak tahu, denger-denger gitu ngerti juga lah sedikit-sedikit ya. Jadi situasi gawat dan sebagainya itu Ibu lebih seorang politisi. Oh, berarti tetap Bapak tetap diskusi sama Ibu ya? Selalu. Kalau makan siang itu selalu. Jadi tapi kita belum dilibatkan. Teman diskusinya gitu ya Bu? Iya, jadi Ibu lebih ngerti situasi politik ketimbang Bapak. Bapak itu seorang militer ya, seorang prajurit. Jadi males dia dengerin kalau politik tuh kayaknya kurang seneng. Oh, gitu. Tapi Bapak paling cerita mengenai, kan dekat sekali sama Bung Karno memang. Jadi selalu cerita Bung Karno ngapain, manggilnya Overhear gitu. Kalau udah Overhear itu pasti Bung Karno gitu, udah tahu gitu. Overhear ya Bu? Overhear gitu. Overhear itu apa? Bahasa Belanda ya. Lalu banyak bahasa Belanda yang dipakai, nanti kalau udah omong Jawa lagi gitu. Kalau nggak rahasia omong Jawa gitu. Sampai ini Bu, sampai akhirnya kan terjadi ketika peristiwa subuh itu 1 Oktober ya, 1965. Bapak Ahmad Yani menjadi salah satu korban di situ, dan kita panggil sebagai pahlawan revolusi lah Ibu. Dan Ibu membuat buku Ahmad Yani Tumba Revolusi. Ini apa yang ingin Ibu elaborasi dalam buku ini Bu? Jadi begini, karena setiap hari Ibu saya selalu duduk sama kita, kenapa ya Bapakmu salah apa kok dia dibunuh, kenapa, itu tiap hari. Sehingga mengganggu saya ya, sangat mengganggu batin gitu ya. Iya, kenapa ya, salah apa Bapak saya. Nah, mulailah saya bertemu dengan Pak Nasution, Pak Sarwo Edi, bapak-bapak yang sudah sekarang udah nggak ada semua. Nah, disitulah lahir sebuah buku. Tapi buku itu namanya bukan ini pertama. Tahun 88 itu saya beri nama, judulnya Profil Seorang Prajurit. Karena apa? Sebagai seorang prajurit TNI. Ini autobiografi atau memang sejarah? Saya nulis dari hasil wawancara dengan banyak, termasuk Ibu saya pun tak wawancara, Mbah Putri, semua tak wawancara. Karena saya ingin tahu kenapa bapak saya itu dibunuh, tapi di sini nggak ada tuh tulisannya. Nah, itu jadi, pertanyaan yang mungkin pengen saya tanyakan dan mungkin menarik untuk dibahas. Kenapa akhirnya Bapak Ahmad Yani ini dibunuh? Nggak tahu saya sampai sekarang. Sampai sekarang belum? Nggak tahu. Dalam buku ini pun tidak ada jawabannya. Tapi kalau sekarang ini saya melihat dari situasi politik tuh gini, dia tidak boleh. Dulu kan diisukan dia menggantikan presiden, kan isunya begitu. Meskipun beliau sendiri nggak berpikir ke situ ya. Jadi mungkin ada orang yang nggak suka. Itu saya alami juga kok sekarang di politik itu memang begitu. Kalau Anda nggak suka, hilangin aja. Begitu mudahnya. Karena apakah itu akhirnya hal yang terjadi di Indonesia? Iya. Mengerikan juga Bu kalau itu terjadi. Iya, betul. Jadi atau dibikin sulit atau dibuat punya masalah itu. Jadi dia tidak boleh muncul. Nah, bapak saya kan seorang militer yang perjuangannya dari mulai revolusi sampai dengan terakhir ya, tahun 65. Itu ada satu kesaksian, ini saya cerita dikit ya. Jadi mungkin ada perintah, pokoknya kamu tangani, entah siapa yang perintah itu. Dibunuhlah bapak saya di rumah kan, ditembak. Jadi Pak Kitman yang kemudian terbawa juga yang polisi itu, yang sampai ke Lubang Buaya, orang-orang yang bawa bapak saya itu naik truk tuh bilang gini, Yani wis dipateni, Yani wis dipateni. Kayaknya apa ya? Kayaknya itu yang penting, Yani wis mati gitu. Nah, saya belajar dari kata-kata itu.
Jadi dia harus mati. Itulah, itu Ibu sebagai saksi sejarah iya, sendiri kali Ibu. Iya. Tapi kalau kita perhatikan di buku-buku yang lain ini Bu, ini hal yang menarik juga nih Bu. Amelia Yanis, penggal cerita dari Dusun Bawuk. Ini buku tentang apa Bu kalau ini Bu? Tentang saya, karena saya minggat dari Jakarta, saya minggat ke sebuah desa yang ibu saya sendiri nangis karena nggak ada listrik, nggak ada, kok kamu Dusun cari? Bawuk ini? Iya, di dusun betul. Saya mencari saya sendiri kan, saya marah, saya benci sama Jakarta, kenapa bapak saya dibunuh, semua itu jadi satu. Saya pindah ke sebuah desa gitulah. Nah, dari desa inilah kemudian ternyata kita bisa sembuh dari semua penyakit tadi. Itu yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Gitu. Akhirnya kan saya punya sawah, saya punya kebun. Jadi semacam kontemplasi di desa itu. Barangkali. Kompensasi atau kontemplasi, pokoknya penyembuhan diri itu di situ. Jadi memang karena memang kenapa? Iya, karena saya senang di desa 20 tahun saya tinggal. Dan tapi di desa yang seperti itu Ibu melahirkan sebuah karya. Iya, buku. Penggal cerita dari Dusun Bawuk gitu kan. Dan dari Dusun Bawuk inilah saya melihat dunia, saya melihat Jakarta, saya bisa melihat semua. Tapi dari sebuah dusun yang namanya Dusun Bawuk di Sleman ya. Ketika saya melihat Pak Harto lengser dengan situasi yang sangat kritis, saya lihat di televisi saja. Saya pikir kenapa bangsa ini menjadi begini. Saya lihat gambar Pak Harto diikat tali gitu ya, diseret-seret sama anak-anak itu. Saya lihat CNN tapi karena dia langsung terus kan 24 jam, saya di situ aja. Tangan saya mulai nulis. Inilah keluar buku ini di mana saya ceritakan bahwa orang itu tidak perlu harus beringas seperti itu ya. Kita dengan halus pun bisa. Saya sangat mengikuti Mahatma Gandhi, ahimsa ya. Dia diam tapi dia melawan Inggris. Kok bisa? Tapi Bu, ada hal menarik juga Bu, ketika misalnya terjadi lengsernya Pak Harto ketika itu ya Bu ya. Yang saya tahu kan pasti kan orang-orang di sekelilingnya menjauhi mereka ya Bu, menjauhi Pak Harto ya. Tapi yang saya tahu Ibu malah makin dekat dengan Pak Harto. Iya. Itu ada hal apa Bu, kondisi seperti itu? Saya nggak ngerti apa yang membawa saya dekat, karena waktu beliau masih presiden dengan kehidupan yang orang menyorotnya itu sangat enak, sangat luar biasa, sedangkan saya ini bapakku dipateni begini, itu kan ada ya perasaan itu. Tapi ketika dia sendiri, saya nggak tahu gimana, saya begitu dekat sama beliau ya, karena saya nangani Salak Pondok di lereng Merapi, Etawa, Sutra, saya bawa oleh-oleh lah gitu. Ketika menerima saya pun Pak Harto itu rapi, pakai sepatu, kaos kaki gitu, nggak kayak nerima cuma anak-anak atau anak Pak Yani kan perlu sarungan pun bisa gitu. Ini nggak rapi ya? Seorang negarawan gitu. Baik Ibu Amelia Yani, obrolan kita makin seru saja nih Bu. Kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya Ibu. Kita akan membahas kira-kira makna kemerdekaan di tahun 2012 ini menurut pandangan Ibu Amelia Yani seperti apa. Nanti akan kita kupas itu. Baik pemirsa Radar TV, masih tetap bersama kami setelah usai jeda berikut ini.